صلوا على نور أحمد الله يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سبق بالهدى صلوا على نور أحمد الله المنازل يا وفي الهوى مشوار حسبي الله قديم قادر ربي فهل خلقت مثلي الله أنا الطيب أهلي وقد الأحباب حبي صلوا على نور أحمد الله نور المناجل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمع قبل يولد يا من نظر عرض كتبه الله قد شم ريح المحبة من لم يشم المحبة الله فليس لقد تبي وقلب معلق معهم بعرضهم وسماهم وليس عندي كما هم الله أرد بهم يومي قبي صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد تملئ قلبي بخصالي الله أيامها وليالي البر والبحر مالي الله وجرعهم منه حبي يا ليت لي عيني تنظر الله أو عندهم كنت أحضر لرعى الجميل ثم نشكر الله أنا مراعي ملابي صلوا على النور أحمد الله نور المنام
محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Wakil inna iblisa wa junudahu lam yafrahu bi syai'in ka farahihim bi thalathatin mu'minin qatala mu'mina wa rajulin yamutu kafira wa insanin fi qalbihi khawful faqri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kami muliakan. Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Ci Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa Al-Habib Alwi Albar wa seluruh pengurus dari Yayasan Masjid Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan qila, kalau ada lafaz qila atau ruwiya, para muhaddithun menyebut dengan sighat tamrid. Sighat tamrid artinya riwayat ini bukan riwayat yang kuat ya. Qila itu artinya dikatakan. Kalau dikatakan belum tahu siapa orangnya, dikatakan, maka dimasukkan ini sebagai sighat tamrid, satu sighat yang lemah. Tamrid artinya dari kata marad, sakit. Ini disebutkan oleh As-Suyuti di dalam kitab Tadribu Rawi. Dalam kitab Tadribu Rawi, beliau kelahiran tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah.
Tapi ini nasihat, maka dimasukkan di dalam kitab. Nasihat. Dikatakan di sini, inna iblisa wa junudahu lam yafrahu bi syai'in kafarahihim bi thalathatin. Inna iblisa, iblis tidak bisa dibaca tanwin ya. Iblisun, iblisu, iblisa. Tidak bisa dibaca tanwin, tidak bisa dibaca iblisun. Inna untuk ditanwinkan dalam ilmu nahu. Dan iblis ini Gal Ibnu Zawzi al-Baghdadi, salah satu ulama bernama Ibnu Zawzi al-Baghdadi, lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Di dalam kitab Talbisu Iblis, kitab beliau berjudul Talbisu Iblis, di situ menyatakan bahwa iblis itu julukan, bukan nama. Sehingga ditemukan riwayat iblis ini bukan dari malaikat, karena ada beberapa pendapat menyatakan bahwa iblis itu termasuk golongan malaikat. Nah, ini ditolak oleh ulama yang meyakini kebenaran malaikat itu tidak ada yang bermaksiat. Karena sebab firman dikeluarkanlah satu konklusi hukum, idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam kecuali iblis. Dianggap iblis bagian dari malaikat karena kecualinya kepada malaikat. Kalau itu mustathna muttasil, pengecualian yang tersambung. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, mengatakan mustathna di sini bukan yang muttasil tapi munqati', terputus. Jadi pengecualiannya bukan masuk ke malaikat. Karena bisa saja di dalam bahasa kita katakan, saya melihat sekelompok kaum kecuali himar atau kecuali seekor kambing. Saya melihat sekelompok kaum, tentunya manusia, kecuali seekor kambing. Artinya dia tidak melihat ada kambing di situ. Nah, kambing bukan berarti golongan manusia. Begitu juga ketika disebut malaikat, kecualinya iblis bukan golongan malaikat. Di ayat yang lain disebut kana minal jin. Nah, ini yang lebih sahih. Kana minal jin. Iblis itu adalah kelompok bangsa jin. Kelompok bangsa jin. Ibn Abbas meriwayatkan namanya Azazil. Nama iblis itu Azazil. Adapun iblis julukan dari kata talbis. Wala talbasul haq bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Nah, diberikan julukan iblis dari kata itu, mencampurkan mana yang hak, mana yang batil dicampurkan. Dicampur aduk sehingga diberikan julukan iblis. Jadi namanya adalah Azazil. Azazil. Dulu di zaman salah satu ulama besar, ulama tabi'in, itu pernah ditanya kepada beliau, apakah iblis itu punya turunan? Maka namanya Imam Asy-Sya'abi. Namanya Imam Asy-Sya'abi. Beliau tabi'in, belajar kepada
ashab dan ahlul bait. Sering sholat jadi makmum imamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia belajar juga kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Wa kana yuhibbuhu hubban syadida. Beliau sangat cinta kepada Imam Ali. Datang seseorang bertanya kepada Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, apakah iblis itu punya turunan? Maka dijawab, iya, iblis punya turunan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada dzurriyyatahu. Iblis memiliki anak turunan. Oh, kalau begitu yang ingin saya tanyakan, berarti iblis itu punya istri, karena dia punya turunan. Kata Imam Sya'bi, ya kalau punya turunan ya mungkin saja ada istrinya. Gitu. Baik, yang saya mau tanyakan ini, Imam Sya'bi, mohon maaf, saya mau tanya, nama istrinya iblis itu siapa? Kemudian Imam Sya'bi mengatakan, lam ahdur arusyah. Oh, saya gak hadir undangannya. Undangan pernikahan iblis saya gak hadir, jadi saya tidak tahu nama istrinya itu siapa. Itu maksudnya apa? Ya, hal-hal yang tidak penting gak perlu ditanya lah. Apa manfaatnya tahu nama istrinya iblis? Walaupun ada ulama yang menjawab, ada yang mengatakan namanya Ummu Marodah. Ya, Ummu Marodah. Itu nama istrinya iblis. Jadi punya gender juga, ada jantan, ada betina. Punya turunan. Nah, mereka inilah yang nanti turunan ada yang jahat disebut syaitan. Syaitan bukan makhluk tersendiri, minal jin juga. Wa isyarat dalam Al-Quran wa fit tafsir, ada syaitan, ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Dia sifat dari kata syatona. Syatona itu artinya menjauhkan dari Allah. Jadi kalau ada manusia yang menjauhkan orang lain dari jalan kebaikan, menjauhkan orang dari Allah, maka disebut syaitan. Syayatain al-ins wal jin. Ini iblis. Jadi di sini dikatakan inna iblisa wa junudahu, sesungguhnya iblis dan seluruh bala tentaranya, mereka tidak pernah bahagia dengan sesuatu apapun. Jadi tidak pernah bahagia dengan sesuatu apapun. Kafarahim bitsalatsa, kecuali atau seperti bahagianya mereka kepada 3 hal. Jadi 3 hal ini yang membuat iblis sangat bahagia. 3 hal. Yang pertama, mukmin qatala mu'mina, mukminin qatala mu'mina. Seorang beriman membunuh orang yang beriman. Itu iblis bahagia. Dosa membunuh jiwa manusia itu digambarkan di dalam Al-Quran seperti membunuh seluruh manusia. Membunuh satu jiwa itu bagaikan dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Wa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya, fil Quran, fi surat Al-Maidah. Sesungguhnya orang yang membunuh satu jiwa tanpa hak. Makna hak di sini artinya lewat hukum. Ada yang kita kenal hukum kisos. Itu hak. Karena dia membunuh orang dapat hukuman mati lewat konstitusi, lewat pengadilan. Tapi kalau membunuhnya tanpa hak satu jiwa, itu diibaratkan dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Demikian juga kalau dia menyelamatkan satu jiwa manusia, maka diibaratkan dia telah menyelamatkan seluruh jiwa manusia yang ada di muka bumi ini. Berarti harga nyawa itu sangat mahal di dalam pandangan hukum Islam. Wa fir riwayah dikatakan man aana
ala qatli mu'min walau bi syatri kalimah. Aisyah laqiyallaha yaumal qiyamah maktub baina, ya, siapa orang yang telah membunuh seorang muslim walaupun dia menolongnya dengan sepotong kata, laqiyallaha yaumal qiyamah, nanti dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat, maktuba, ditulis, baina jabinaihi, di antara jidatnya, di antara dua ini apa namanya, pelipis, ada tulisan aisun min rahmatillah, orang ini sudah terputus asakan dari rahmatnya Allah, padahal dia menolong separuh kalimat, separuh kata. Kalimat itu bahasa Arabnya kalimat, bahasa Indonesianya kata. Separuh kalimat artinya separuh kata. Dia ikut andil di dalam ucapan separuh kata hingga terjadinya pembunuhan. Dia ini tertulis di jidatnya aisun min rahmatillah, terputus dari rahmatnya Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan contoh, bahasa Arabnya bunuhlah itu uktul. Uktul, bunuh dia, uktul. Nah tadi hadis tadi separuh kata, baru sampai belum tul, tapi orang itu sudah melakukan, maka dia sudah masuk ancaman tersebut, terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau ada agaribuhu yang memaafkan, kerabatnya memaafkan, dalam hukum Islam hal itu juga diserahkan kepada keluarga korban. Karena mungkin ada yang terbunuh karena berbagai macam keadaan, ya. Ada yang memang membunuh karena memang niat untuk membunuh, ada yang tidak sengaja sehingga menghilangkan nyawa orang. Ada yang berkelahi sehingga terbunuh. Oleh sebab itu Nabi katakan yang berkelahi, yang membunuh dan dibunuh itu dua-duanya masuk neraka, kata Rasul. Idzal taqa musliman bisayfaihima, apabila dua orang muslim bertemu, idzal taqa al muslimani bisayfaihima, keduanya membawa parang, fal qatil wal maktul finnar, maka yang membunuh, jika ada yang terbunuh, dan yang dibunuh, faqatilul maktul, maka yang membunuh dan yang dibunuh finnar, keduanya berada dalam neraka. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul, ini yang membunuh masuk neraka, wajar dia yang membunuh, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala Rasul, innahu kana harisan ala ghadli sahibih, yang terbunuh juga punya niat yang kuat ingin membunuh, tapi dia sudah kalah terlebih dahulu sehingga terbunuh. Berarti niatnya juga ingin membunuh. Sebab itulah dua-duanya masuk neraka. Al-qatil wal maktul finnar. Tapi ada yang tidak sengaja mungkin, atau dimaafkan oleh kerabatnya, diberikan satu opsi namanya diat, membayar diat. Kalau keluarganya ridho, maafkan, diatnya tetap wajib kasih kepada keluarga korban. Ini dijelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Diatnya itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Bahkan sahabat Nabi bernama Usama bin Zaid, waktu terjadi peperangan antara kaum muslimin, dihadiri juga oleh Rasulullah dengan pihak musuh dari orang-orang musyrik. Di tengah-tengah peperangan, Usama bin Zaid ibn Harithah
Dia berduel dengan salah satu orang musyrik. Di tengah-tengah duel itu orang musyrik ini jatuh, kalah di dalam duel. Ketika terjatuh ini musuh, Usama ibn Zaid ibn Harithah mau menebas si musuh ini, melafadzkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia ingin menyatakan dirinya masuk Islam. Usama menahan itu, tidak jadi dibunuh. Tapi Usama lihat dia, kamu ucapkan ini karena mungkin takut mau mati. Diteruskan, dibunuhlah orang itu. Selesai dari peperangan, kejadian ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil Usama bin Zaid. Benar, kamu telah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Dengan ekspresi marah Rasul menyatakan itu. Ya, sehingga digambarkan dalam riwayat itu ishtadda ghadabuh. Ishtadda ghadabuh. Di dalam kitab Muntahasul karya Syekh Yusuf Al-Lahji itu meriwayatkan waktu Nabi berbicara demikian, apakah benar kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat itu digambarkan Nabi ishtadda ghadabuh, sangat marah pada waktu itu. Maka Usama bin Zaid ibn Harithah mengatakan, benar ya Rasulullah, saya membunuh. Tapi itu dia lakukan karena dia takut. Apa kata Nabi? Kau tahu dia nyatakan itu, apakah benar-benar dia menyatakan keislaman ataukah hanya sekedar takut? Apakah kau tahu di dalam hatinya? Coba kau belah dadanya, kamu cari tahu di hatinya apa yang dia ucapkan itu benar-benar tulus atau karena hanya sebab takut. Bukan berarti Nabi suruh membelah dadanya, enggak. Tapi artinya Rasulullah SAW menyalahkan perbuatan itu. Ketika sudah menyatakan syahadat, kita harus berhukum dengan hukum itu. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita berhukum sesuatu yang zahir. Hukum yang di hati gak boleh kita jadikan hukum. Kita gak faham di hati itu apa, benar apa tidak. Tapi yang pasti dia sudah menyatakan keislamannya, maka diterima hukum zahir itu, dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu Nabi katakan, wahai Usama, cari keluarganya. Ini musuh nih, musuh, bukan orang Islam. Nabi katakan, Usama, cari keluarga korban tersebut, orang yang telah kau bunuh, dan bayarlah diat kepada mereka 100 ekor unta. Itu hukum diat. Sekarang unta harganya 1 ekor entah berapa, kali saja kalau 100 ekor unta. Walaupun ini bukan berarti memberikan harga nyawa seseorang, tidak. Tapi itu adalah hukum Islam. Ada had namanya, ada diat namanya, ada ta'zir. Ini disebut diat. Jadi dosa membunuh ini dosa yang besar, dikatakan minal kabair. Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Hewan, kucing itu, hirrah. Ada seorang wanita soleha, dikatakan soleha karena ahli ibadah, tapi dia sengaja mengurung seekor kucing di dalam kandang dan tidak diberikan makan, sampai akhirnya kucing itu mati. Apa yang Nabi katakan di dalam hadisnya? Dakhalat imra'atun dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Telah masuk perempuan tersebut ke dalam neraka karena sebab kucing yang dia kurung sampai mati di dalam kurungan tersebut. Kalau kucing saja bisa menyebabkan masuk neraka, kef kalau kita bunuh manusia.
hewan. Bagaimana manusia? Beda kalau membela diri ya. Itu ceritanya lain lagi. Diserang tiba-tiba, kemudian kita membela diri, ya tentu ini hal-hal yang dikecualikan. Atau dalam peperangan jihad fisabilillah, ini dikecualikan. Atau orang yang menjadi algojo dalam mengeksekusi hukum kisos, ini dikecualikan, ya, dikecualikan. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Pernah dalam satu mengajar ada sesi tanya jawab. Satu orang ngangkat tangan ingin bertanya, wahai Imam Malik. Imam Malik mengatakan, ya silakan, mau bertanya apa? Saya mau bertanya, hukum dosa membunuh, apakah Allah masih terima tobat seseorang yang telah membunuh? Imam Malik mengatakan, na'am, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, Allah maafkan itu, Allah akan terima tobatnya. Waktu berjalan, ini sudah bubar. Waktu berjalan, majlis berikutnya diadakan, datang orang lain bertanya pertanyaan sama. Wahai Imam Malik, saya mau bertanya, apakah dosa dari seorang pembunuh itu masih ada kesempatan diterima oleh Allah tobatnya? Kata Imam Malik, oh enggak, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang membunuh. Ini murid-murid yang hadir, mereka bingung. Karena di majlis sebelumnya itu Imam Malik menjawab pertanyaan yang sama, bahwa dosa orang yang membunuh itu masih diterima oleh Allah jikalau dia bertobat. Tapi saat ini pertanyaannya itu sama, tapi jawaban Imam Malik berbeda. Imam Malik mengatakan dosa. Majlis murid-muridnya yang beberapa orang bertanya, wahai Imam Malik, ini pertanyaannya sama dengan pertemuan yang lalu, tapi kenapa jawabannya beda? Yang lalu antum mengatakan bahwa dimaafkan dosa seorang pembunuh, tapi sekarang ini kau katakan dosa seorang pembunuh tidak dimaafkan. Maka Imam Malik menjawab, pertanyaan orang yang pertama itu, waktu dia bertanya, dia dulu pernah melakukan pembunuhan, tapi sekarang dia sudah benar-benar bertobat. Dia pengen jadi orang baik, dan dia sudah menebus semua kesalahannya itu. Maka ketika dia bertanya dosa seorang pembunuh, apakah ketika bertobat diterima oleh Allah, maka saya katakan iya. Tapi yang tadi yang tanya lagi konflik dengan seseorang, dalam hatinya itu ada tersembunyi niat mau bunuh orang itu. Maka saya katakan dosa membunuh itu tidak diterima oleh Allah. Akhirnya niat jahatnya itu hilang. Itu Imam Malik. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu diceritakan juga, dia membunuh 99 orang. Sudah pernah membunuh 99 orang. Ternyata dia bertobat. Ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia bertanya kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut, di mana orang alim? Saya ingin bertemu dengan seorang alim agar dituntun saya di dalam bertobat dan bisa dekat dengan Allah. Ditunjukkan kepada seseorang, ternyata bukan orang alim. Bukan orang alim. Datanglah dia, masuk bertemu dengan orang itu. Dia sampaikan bahwa saya ini mau bertanya, dosa yang kita lakukan apakah bisa diampuni oleh Allah sekalipun ini dosa besar? Kata dia begitu. Maka orang ini mengatakan, yang dianggap sebagai orang alim, oh tentu Allah itu maha pengampun, semua dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Terus apa yang engkau tanyakan? Baik, saya mau tanyakan, saya ini sudah pernah melakukan dosa besar, yaitu saya sudah membunuh kurang lebih 99 orang. Apakah dosa yang semacam ini juga diampuni oleh Allah?
Ternyata orang ini marah nih, yang dianggap sebagai orang alim. Oh, ini dosa ini sangat besar ini. Allah tidak akan ampuni dosa semacam ini. Jadi Allah tidak ampuni. Iya, tidak ampuni. Kamu punya dosa terlalu besar. Oh, kalau memang Allah tidak ampuni, kalau gitu saya kasih genap 100 saja. Dibunuh orang itu. Dibunuh, genap 100. Dia keluar dari tempat orang itu, masih ada rasa di hatinya ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya tiba di satu kampung, dia bertanya kepada orang-orang kampung di situ, ada gak orang alim di sini? Ditunjukkan ada itu rumahnya, kaza wa kaza. Berangkatlah dia, bertemu dengan orang alim yang sebenarnya. Ketemulah dengan orang alim, dia ngobrol, dia curhat, dia sampaikan semua isi hatinya, bahwa dia ingin bertobat dan punya masa lalu yang tidak baik, sudah pernah membunuh orang 99, tambah yang beberapa hari lalu 1 jadi 100. Kira-kira diampuni tidak oleh Allah? Maka orang alim ini mengatakan, Allah akan ampuni semua dosa tanpa kecuali, dengan syarat kau bertobat secara sungguh-sungguh. Kalau di sini di syarah dikatakan, orang yang kau bunuh itu kau harus temui keluarganya satu persatu, kalau kau mampu. Tapi kalau kau sudah tidak mampu, bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini orang alim bijak nih, karena dia tahu orang ini mau bertobat. Tapi orang alim ini membuat syarat, tapi syaratnya kalau kau mau tobatmu diterima oleh Allah, kau harus hijrah dari kampungmu. Ternyata yang membentuk dia menjadi orang jahat pengaruh lingkungan. Kampungnya itu bukan kampung orang-orang yang baik. Syaratnya adalah kau hijrah dari kampungmu itu, kau pergi ke satu kampung yang di kampung itu hampir semuanya orang soleh. Kau tinggal di situ. Kalau kau sudah sampai di situ, maka Allah akan ampuni semua dosamu. Berangkatlah orang ini. Dia hijrah. Ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Allah utus 2 malaikat turun ke bumi. 1 malaikat azab, 1 malaikat rahmat. Malaikat azab mau menyeret ruhnya ini ke neraka. Malaikat rahmat mau membawa ruhnya ini ke surga. Akhirnya terjadi khilaf di antara 2 malaikat. Kayaknya kalau manusia khilaf itu ya hal yang biasa, malaikat saja ada khilaf. Yang malaikat azab mau menarik dia ke neraka, malaikat rahmat mau menarik ruhnya ke surga. Terjadi perdebatan antara 2 malaikat. Malaikat azab mengatakan, dia ini penghuni neraka, dia punya dosa itu sudah bunuh orang 100 orang. Dan syarat tobatnya belum selesai. Orang alim itu kan mengatakan tobatnya diterima kalau dia sudah pindah, hijrah ke kampung orang soleh. Ini dia belum sampai di kampung orang soleh, sudah meninggal. Berarti belum terpenuhi syarat bertobat. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dosanya sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia sudah bertobat sungguh-sungguh. Dia sudah meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini perdebatan antara 2 malaikat. Di Sahih Bukhari ada. Akhirnya Allah utus malaikat ketiga jadi hakim. Malaikat ketiga turun. Didamaikan 2 malaikat tersebut. Sudah, jangan kalian bertengkar, saya ini utusan Allah. Ya, berarti di sini harus ada pihak ketiga. Jika ada yang berkonflik harus ada pihak ketiga. Ini zaman sekarang kebalik, kasih kompor malahan yang ketiga nih. Ya, bukan karakter orang beriman. Islahu baina akhawaikum. Ya, buatlah perdamaian di antara 2 saudara kalian, sehingga sampai dikatakan berbohong untuk mendamaikan 2 orang berkonflik itu boleh. Kata para fuqaha, si A sama si B konflik, si C ini datang ke rumah si A bilang itu si B kirim salam, padahal nggak ada tuh. Ini ada kasih hadiah nih. Ih, ya, masya Allah, ya baik juga ya. Oh begitu ya, kasih salam, bilang kamu ini orang baik. Udah bohong semua tuh. Tapi niatnya apa? Mau mendamaikan. Kata para fuqaha, hal ini masih dibenarkan. Sampai seperti itu. Nanti setelah itu dia pergi ke si B, si C pergi si B. Dia katakan si A tadi kirim salam, dia muji kamu baik, ini ada kasih hadiah. Akhirnya dua-duanya damai. Gitu.
Nah ini malaikat begitu, konflik. Pihak ketiga datang, saya utusan Allah, Allah Ta'ala yang mengutus saya menyampaikan putusan hukum. Begini saja, kalian ukur di mana letak jenazahnya. Kalau jenazahnya diukur lebih dekat jaraknya ke kampung orang soleh dibanding ke kampungnya, maka dia penghuni surga dan dosanya diampuni oleh Allah. Tapi ternyata kalau jaraknya lebih dekat di kampungnya yang awal itu, maka dia penghuni neraka. Diukur sama malaikat, pakai meteran ala malaikat, diukur. Sebenarnya kata Ibn Hajar Al-Asqalani, sebenarnya dia punya jarak itu lebih dekat kemana? Ke kampungnya, bukan ke kampung orang soleh. Tapi karena Allah Ta'ala sudah lihat dia punya niat taubat dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah dekatkan jarak kampung orang soleh, sehingga lebih dekat jaraknya dia dengan kampung orang soleh dibanding dengan kampungnya sendiri. Akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Nah itu, jadi ada kesempatan ya. Yang kedua, warajulun, jadi orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain, maka hal itu adalah hal yang menggembirakan iblis dan pasukannya. Yang kedua, warajulin yamutu kafira, yang membuat iblis dan pasukan-pasukannya ini bahagia dari lahir muslim. Dia lahir ayah ibunya muslim, dia tumbuh jadi orang Islam. Tapi sayang di akhir-akhir hidupnya dia keluar dari agama Islam, meninggal dalam keadaan kafir. Itu iblis dan pasukan-pasukannya sangat bahagia. Ya. Rajulun yamutu kafira. Yang ketiga, wa insan fi qalbihi khauful faqr. Seorang manusia yang di hatinya muncul selalu rasa takut akan kefakiran dan kemiskinan. Nah ini juga membuat iblis dan pasukannya senang, karena memang bisikan itu asalnya dari mereka. Dalam Al-Quran tuh kan ada tuh, ya'idzukumul faqr, ya'idzukumul faqr. Iblis selalu menakuti-nakuti kalian di dalam hati dengan rasa takut kepada kefakiran. Nanti sudah muncul rasa takut terhadap kefakiran, ya'murukum bil fahsya, dia perintahkan kalian melakukan kekejian. Wa fi riwayah kadal faqru ayyakuna kufra, kefakiran itu hampir-hampir mendekati kepada kekafiran. Kadal faqru ayyakuna kufra. Ini tiga hal yang membuat iblis dan pasukannya sangat bahagia. Kemudian diceritakan di sini, ini masih bab sedekah ya, masih bab sedekah. Sedekah yang paling terbaik, sedekah yang paling terbaik, dan saya rasa ini kita bisa lakukan. Paling terbaik dan paling minimalnya sedekah, yaitu mengsedekahkan air minum. Sampai dikatakan dalam pepatah, al-jud bil ma'i jud, al-jud bil ma'i jud, dermawan dengan air adalah satu kedermawanan. Walaupun ulama mengatakan sedekah yang paling derajat, yang paling rendah itu, sedekah itu imatatul adza anit tariq, menghilangkan bahaya di jalan. Di bawahnya lagi sedekah yang paling rendah derajatnya senyuman. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu bagimu adalah sedekah. Tapi kalau punya banyak uang, ya jangan hanya sedekah senyum. Celengan lewat senyum saja, ya, lewat. Padahal rekeningnya sampai miliaran. Itu artinya orang sudah tidak mampu lagi untuk mengeluarkan sedekah, dia ngambil yang paling rendah, senyuman.
Dan ini adalah tarbiyah. Kita diajarkan oleh Nabi untuk menjadi orang yang selalu bahagia. Orang yang beragama Islam itu harusnya orang yang paling bahagia, bukan orang yang sedih. Orang yang beragamanya benar, makin benar agamanya, makin bahagia dia hidupnya. Tapi kalau makin beragama, makin cemberut wajahnya, ini aneh. Makin belajar agama Islam, makin cemberut wajahnya, itu aneh. Justru sebaliknya, ketika makin mendalam ilmu agamanya, mendalam agamanya, maka yang muncul ekspresi senyuman karena hati bahagia. Karena senyuman itu kan adalah ekspresi kebahagiaan hati. Nah, yang paling rendah itu senyuman. Paling mahal disebut dengan mengorbankan badlul anfus atau badlun nufus, laisa anfus. Badlul anfus, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, bi anfusikum, mengorbankan nyawanya untuk agama. Tentu dengan cara-cara yang diatur dengan baik dan benar. Ini semua ibadah punya ilmu, gak sembarangan. Kadang-kadang tidak pakai ilmu, akhirnya bukan jadinya ibadah, jadinya dosa. Nah, ibadah yang paling terbaik diantaranya sedekah, dan sedekah yang paling terbaik di dalam riwayat Ibnu Adi yang lahir tahun 277 Hijriah meriwayatkan hadis, laisa sadaqah afdala ajra min ma. Tidak ada sedekah yang pahalanya paling besar melebihi sedekah air. Sedekah air. Antum tahu manusia yang sedekah air paling banyak sedekah pahala nih. Pahala sedekah air yang sampai sekarang mengalir terus pahalanya, yaitu yang pertama Siti Hajar, air Zamzam, Nabi Ismail, Sayyidina Abdul Muttalib, dan Al-Harith putranya. Ini pahala sedekah air Zamzam sampai sekarang ada. Mereka ini kebagian pahalanya sampai hari ini. Makanya dikisahkan ya, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di satu gurun, belum ada penghuni di situ, yang nanti namanya kota Makkah. Orang pertama yang bermukim di Makkah itu adalah Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar. Yang pertama bermukim di situ. Ketika diletakkan di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, Siti Hajar bingung. Naik di satu bukit satu ke bukit yang lain, Safa Marwa, untuk mencari air, karena Nabi Ismail kehausan. Malaikat Jibril turun, fi kitab Ruhil Ma'ani, dihempaskan sayapnya Malaikat Jibril ke tanah yang persis di bawah kaki Nabi Ismail, dipukul dengan sayapnya, keluar air Zamzam. Keluar air Zamzam. Ada satu suku namanya Bani Jurhum. Satu suku namanya Bani Jurhum. Mereka adalah suku Arab asli yang ada di Yaman. Melakukan perjalanan perdagangan. Lewat di tempat tersebut, air minum mereka habis. Pada zaman itu mencari tahu di mana posisi air berada, itu mereka lihat kalau di atas udara ada burung berkumpul, berarti di bawah ada air. Disuruh salah satunya, coba kalau ada gak burung-burung berkumpul. Mereka lihat dari kejauhan, ternyata ada burung-burung berkumpul. Ah, itu kita menuju ke arah itu, pasti di bawahnya ada air. Berangkatlah nih hafilah Bani Jurhum. Sampailah mereka, ternyata mereka dapati ada seorang bayi dan seorang wanita, yaitu Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Ini hak patennya mereka nih. Bani Jurhum ini orang-orang baik. Mereka paham hukum meminta dan paham hukum haknya orang. Ketika lihat air itu ada, mereka minta izin kepada Siti Hajar, boleh gak kami minta air ini?
untuk bekal kami. Ada yang mengusulkan, sudah kita tinggal saja di sini. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Kenapa dipilih di sini? Ya karena posisinya strategis untuk perdagangan. Kota Makkah itu strategis, jantung bumi. Kalau secara ilmu geologi, posisinya pas di tengah bumi. Pas di tengah bumi. Poros bumi kembali ke situ. Akhirnya diizinkan menggunakan air tersebut. Mereka tinggallah di situ. Dulunya awalnya pakai tenda. Nabi Ismail tumbuh. Jadi seorang pemuda yang bisa kerja, yang sehat, yang soleh, yang abid. Bani Jurhum terkesan dengan Nabi Ismail. Akhirnya dijodohkan dia dengan seorang wanita yang soleha. Ya, dengan kisah yang panjang itu, ganti palang pintu itu. Ya. Istri pertama ternyata tidak baik. Nikah, istri pertama suka mengeluh. Jadi ditanya bagaimana keadaan kamu? Aduh susah, suami saya juga susah, saya susah, mengeluh terus begitu. Nabi Ibrahim datang jauh-jauh hari, sudah puluhan tahun tidak bertemu, datang ke Makkah. Ditanya di mana rumahnya Ismail, ditunjukkan rumahnya Ismail di sini. Datang, ketuk pintu, kasih salam. Dibukakan pintu oleh istri Nabi Ismail. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, di mana suamimu Ismail? Oh, ada keluar kerja, berburu atau mencari kayu bakar dan seterusnya. Oh begitu. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyatakan, memperkenalkan dirinya, saya ini ayahnya, enggak. Beliau pandai mau cari tahu nih, ini istrinya baik tidak, karena nanti punya pengaruh dengan generasi daripada anak soleh. Nabi-nabi ini bukan anak soleh lagi, di atas itu. Ya, bibit harus baik, tanahnya juga harus baik, baru tumbuhan itu bisa jadi baik. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana kalian punya rumah tangga, kehidupannya? Aduh susah. Suami saya begini, begitu, saya begini, begitu. Sudah panjang lebar dah. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, baik, saya mau balik dulu, tapi saya titipkan wasiat boleh? Ya, kalau dia datang, suamimu datang, bilang padanya bahwa ganti palang pintu. Maksudnya ganti istri. Akhirnya Nabi Ismail datang bertemu dengan istrinya. Istrinya kabarkan bahwa tadi ada yang datang, seorang bapak yang sudah sepuh, sudah tua. Oh, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya begini. Oh, kenal Nabi Ismail, itu ayah, abah saya tuh Nabi Ibrahim. Ada wasiat yang dia sampaikan. Ada wasiat katanya ini ganti palang pintu. Oh ya sudah, saya ceraikan kamu hari ini. Ganti palang pintu baru. Yang kedua begitu juga. Ganti palang pintu yang kedua. Yang ketiga, nikahlah ini dengan Bani Jurhum, seorang wanita soleha. Ini semua dari Bani Jurhum juga. Tapi yang terakhir dapat wanita yang soleha. Nabi Ibrahim datang ketemu dengan istrinya Nabi Ismail. Keluar dia ngobrol, tanya gimana suamimu, ada keluar kerja, bagaimana kalian? Masya Allah, alhamdulillah hidupnya senang, bahagia, suami saya orang baik, ya kami juga hidupnya alhamdulillah cukup. Wah ini, nanti suamimu datang, saya kasihkan wasiat ya, sampaikan kepada suamimu, pertahankan palang pintu ini, saya mau balik. Akhirnya datang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah pergi. Disampaikan oleh istrinya bahwa tadi ada orang tua datang, ciri-cirinya bagaimana, begini dan seterusnya. Oh itu karena itu ayah saya. Itu ayah saya, Nabi Allah Ibrahim. Ada wasiat yang beliau titipkan atau sampaikan untuk saya? Maka sang istri mengatakan, iya, wasiatnya adalah pertahankanlah palang pintu ini. Oh sudah. Dari situlah nanti lahir Nabi Muhammad. Turun sampai Rasulullah lahir. Antum bayangkan itu, air Zam-Zam sampai hari ini. Wa ila yaumil qiyamah, sampai mendekati hari kiamat gak akan habis. Pahalanya mengalir kepada Siti Hajar. Pahalanya mengalir kepada Nabi Allah Ismail, kepada Sayyidina Abdul Muttalib,
Karena setelah itu hilang tuh Zam-Zam, ditemukan kembali di zaman Sayyidina Abdul Muttalib, digali lagi ketemu sumur Zam-Zam dengan putranya Al-Harith. Semua mengalir kepada. Makanya ada syair. Ini syair ini mengatakan begini, Sallu 'alal Mukhtari Jaddil Hasan Muhammadin At-Tahiri Al-Yamani. Berilah salawat kepada manusia pilihan, kakeknya Hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang suci yang berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman. Kef Nabi Muhammad berasal dari Yaman? Ya karena Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita suku Yaman asli. Jadi orang-orang Makkah yang asli, kaum Quraisy itu punya darah Yaman. Makanya disebutkan dalam syair tersebut bahwa Nabi Muhammad itu Al-Yamani, seorang nabi ya Yaman, karena ada darah Yaman di situ. Nah ini pahala sedekah. Lihat bagaimana proses pencarian air itu diabadikan jadi tempat ibadah. Sa'i. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Ya, dijadikan manasik haji dan umroh, sa'i itu proses pencarian kehidupan, mencari air, mencari kehidupan. Dijadikan sebagai simbol ritual ibadah sampai hari ini dan seterusnya. Khudzu anni manasikakum. Itu untuk mengenang bagaimana perjuangan Siti Hajar dengan putranya Nabi Allah Ismail. Ya, luar biasa. Terakhir ini saya tutup. Di sini ada kisah yang memang ngeri juga kalau dijelaskan. Soalnya nanti pihak istri ini tersinggung. Cuma ini kitab ya, jadi saya harus baca itu. Saya terjemahkan saja langsung. Jadi babnya ini menarik, disebut bahwa orang yang bersedekah itu dia dihalangi oleh 70 setan. Jadi 70 setan bergantung di hartanya sehingga dia berat mengeluarkan itu. Kemudian dikisahkan di sini, dulu ada seseorang laki-laki yang soleh ingin bersedekah. Kemudian 70 setan datang kepadanya. Lalu 70 setan itu bergantung di hartanya, uangnya, dan kedua tangan dan kakinya. Wah, 70. Kemudian dia mengatakan bahwa ini setan semua tujuannya ingin mencegah orang itu bersedekah. Maka lelaki yang soleh ini dia mengatakan, inni uqatil haula'i sab'in. Saya akan bunuh dan lawan 70 setan ini. Maksudnya dia paksakan untuk mengeluarkan itu harta. Wa kharaja minal masjid. Keluarlah dia dari masjid. Ya. Kemudian dia datangi rumahnya. Jadi ceritanya ada yang kisahkan kepada dia, kalau orang sedekah dihalangi oleh 70 setan. Diceritakan di masjid. Maka pemuda ini yang soleh mengatakan, kalau begitu saya mau perangi sekarang juga setan. Dia mau ke rumahnya, mau ngambil hartanya untuk sedekah. Dia keluar dari masjid. Saya akan perangi 70 setan itu. Wa kharaja minal masjid. Akhirnya dia keluar dari masjid. Wa ata manzilah. Sampai dia di rumah. Di rumahnya dia ambil itu mala'a zailahu minal hantah. Ada kantong diisi gandum sampai penuh itu kantong. Jadi mau sedekah gandum ya. Harta mereka itu kalau gandum itu makanan pokok di zaman itu. Sudah diisi penuh, wa arada an yakhruja, kemudian dia ingin keluar dari rumah. Wa yatasaddaq, dan sudah punya niat mau mensedekahkan gandum yang telah dia isi penuh dari kantong tersebut. Dia dalam hati, mana setan saya lawan. 70 setan sudah saya lawan, ini saya mau keluar nih. Dalam hatinya berbicara begitu. Ternyata ketika di depan pintu, fawathabat ilaihi zauzatuhu, loncat di hadapannya istrinya. Mau kemana nih? Apa ini? Ya, apa ini yang kau bawa nih? Dicerita ini mau sedekah, mau ini. Akhirnya bertengkar dengan istrinya. Nggak boleh, ini kita kurang, ini juga gandum, ini buat kita punya makanan di rumah, anak bagaimana dan seterusnya. Akhirnya kalah ini. Wah,
Sudah akhirnya diambil itu gandum sama istrinya. Mau masuk ke rumah sudah. Tuh. Maka dia keluar, ya. Faraja khaiban, dia kembali ke masjid dalam keadaan kecewa, tangan kosong. Sampailah ke masjid bertemu orang soleh yang tadi menceritakan riwayat kalau orang bersedekah dihalangi oleh 70 setan. Maka ditanya, bagaimana? Kau sudah lakukan itu? Sudah lawan 70 setan? Dia mengatakan sudah. Yang 70 setan saya suka kalah. Cuma datang ibunya setan. Fajaat ummuhum, ini di kitab. Tapi ibu mereka datang, ibunya setan datang. Fahazamatni, dia kalahkan saya. Dia kalahkan saya. Nah ini. Tapi zaman sekarang kebalik juga. Biasanya istri yang dermawan, suami yang bakhil. Tuh. Ya, gula habis 2 hari. Kenapa gula habis nih? Ini yang tamu datang. Ini kita di dalam rumah manusia. Tiap hari minum teh, minum kopi, pasti habis. Disalahkan istrinya, kenapa gula habis? Kenapa ini beras habis? Kenapa seterusnya? Berarti itu bapaknya setan. Bapaknya setan kalau dia bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma jam'ana hadza jam' marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wal afu minkum, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajaat ummuhum. Jib. Belum betul lagi betul mbak.